hari ini gue sama teman-teman gue lagi ada di gedung Menara Kompas yang ada di Palmerah. Jadi kita lihat bareng-bareng yuk. Oke guys, jadi sekarang kita lagi mau ke studionya Kompas TV. Ini kutip typing kan? Oke guys, sekarang kita udah sampai di salah satu studionya Kompas TV. Nah, di studio ini tuh lagi ada kegiatan produksi program akhir tahun. Nah, kita lihat-lihat yuk gimana sih produksinya. Yuk, yuk. Oke guys, tadi kita udah lihat-lihat studionya, terus kita udah lihat-lihat gimana sih persiapan buat produksinya. Nah, sekarang kita mau ketemu sama salah satu eksekutif produsernya Kompas TV karena gue udah janjian sama dia. Kita ketemuin dia yuk. Oke, sekarang gue udah sama Ibu Gamara. Halo Ibu, saya Oli. Gamara. Oke Bu, ini boleh kali ajak kita buat keliling-keliling di sini? Oke, boleh. Yuk. Yuk. Sekarang. Oke, jadi kalau Kompas TV itu satu lantai, ini semua lantai 6 di Oke. Menara Kompas ya. Kita jalan sana dulu yuk. Boleh. Iya, kalau ini ruang-ruang meeting sebetulnya. Ruang-ruang meeting ya? Betul, ini kalau kita sebelah ini ruangan breakout, jadi ruangan buat istirahat, buat makan di sini. Ini ada booth editing juga di sini. Ini booth editing. Ini booth editing. Ada beberapa macam ini booth editing. Juga ada booth editing di situ juga. Dan ini emang konsepnya ini open space ya, bukan Ya betul, thumbnail. betul. Ini dia open Enak space. ya Bu kalau mau ya, betul. Diskusi Ya. gitu-gitu ya Bu. Jadi langsung aja semua. Ini sebenarnya semua juga. Ini apa ya? Ini juga hitungannya udah departemen semua. Nah ini kan gue lihat juga makin sana itu juga udah semua open space. Itu jadi ada bagian talent, ada bagian campus, ada grafis juga di situ, ada bagian art juga di situ. Jadi ya semua sih kurang lebih di situ. Gitu. Oke, kita bisa lanjut kemana ini Bu? Yuk. Mau situ sana? Boleh? Yuk. Yuk. Oke Bu, tadi kan kita udah keliling-keliling sini ya Bu. Sekarang saya boleh gabung buat nanya-nanya tentang promosi dan regulasi di Kompas TV itu gimana sih Bu? Oke, yuk kita mending ngobrol di sebelahan aja kali ya. Oh, boleh Bu. Yuk. Halo, salam. Nama saya Gamara Lenggugeni. Saya bekerja di Kompas TV saat ini dan posisi saya sekarang sebagai eksekutif produser di Departemen News Entertainment. Dan saya sudah bekerja di Kompas TV kurang lebih selama 12 tahun. Evaluasi program sebelum on air itu pastinya ada, bisa kita bagi beberapa tahap sih sebetulnya, tergantung ya. Jadi program itu sendiri apakah live atau apakah rekaman atau tapping biasanya. Kalau live kita pasti evaluasinya ya sebelum live-nya itu sendiri. Jadi misalkan kalau ada pun materi tayangannya, ya itu kita preview udah pasti. Lalu sebelum, kalau live on air juga, kita pada saat sebelum tayangnya kita ada briefing, ada cek dan recheck,
lalu ada pasti koordinasi lagi antara semua unit yang partisipasi di program itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan program itu taping atau recorded, ya biasanya kita evaluasinya pasti pada saat sesudah syuting misalnya. Misalkan syutingnya di studio, kalau taping ya kita lakukannya itu di situ. Jadi sesudah syuting kita lagi evaluasi, kita briefing lagi, cek lagi apa lagi kurang hasilnya. Nah nanti biasanya sebelum tayang di editing nanti kita lihat lagi mana yang kurang, mana yang perlu ditambahkan atau mana yang harus ditrim lagi. Jadi biasanya kita melakukan evaluasinya itu ya sebelum tayang, ya proses editing itu di fase produksi. Dan kalau di TV itu biasanya program itu juga melalui namanya QC atau quality control. Jadi quality control itu juga yang benar-benar menfilter program itu apakah aman atau tidak secara gambar, secara audio atau secara grafisnya, dan secara keseluruhannya aman untuk tayang di TV. Biasanya kalau human error itu ya kalau memang programnya misalkan udah tayang misalkan, terus memang ada teguran, ya yang biasanya kami lakukan sih ya pasti satu biasanya ada jawaban gitu. Jadi dari kami pihak TV itu memberikan kayak jawaban resmi gitu. Maksudnya apa, kenapa reasonnya, apa alasannya, karena kan pasti kan ada teguran, pasti ada alasannya. Nah itu yang kami jawab dulu biasanya dari pihak TV-nya. Lalu apakah itu nanti bentuk permintaan maaf atau apakah biasanya, kalaupun tergantung juga tingkatannya seperti apa. Kalau misalkan memang kira-kira programnya ternyata memang harus misalkan udah nggak tayang, ya udah berarti kami udah tidak akan menayangkan ulang lagi program itu misalkan. Jadi biasanya itu sih sebetulnya, karena kan itu ya hal yang kalau udah human error kan kita nggak mungkin, kita nggak bisa cegah gitu, dan itu udah naik. Jadi ya paling akhirnya ya kami akan permintaan maaf sih, itu yang paling utama sih, paling biasanya seperti itu. Kalau misalkan program itu live ada teguran sih, sebetulnya kalau saya sih sebenarnya kalau selama pengalaman saya nggak pernah sih gitu, alhamdulillah belum pernah ada ya. Itu memang ya, tapi kalaupun memang ada sih biasanya ujung-ujungnya paling akhirnya lagi-lagi juga minta maaf sih gitu. Kalau pasti ada statement resmi gitu dari TV minta maaf gitu. Tapi lagi-lagi itu bisa dihindari kalau yang namanya syuting itu pasti ada cek recheck dan koordinasi, terus ya pasti di make sure lagi lah semuanya emang harus sesuai dengan planningnya gitu. Itu sih ya, tapi pasti kalau udah kejadian yang mau pasti ya minta maaf sih, paling itu aja sih paling. Kalau untuk program yang mengalami misalkan terkena pelanggaran dari KPI, nah itu tuh biasanya yang bertanggung jawab nanti siapa Mbak? Oke, kalau misalkan program teguran dari KPI itu biasanya pimpinan yang paling tinggi. Misalkan kalau di TV itu mungkin ada direktur, atau mungkin bisa jadi kalau misalkan TV berita itu bisa jadi di redaksi, itu yang bertanggung jawab yang maju biasanya. Atau kalau misalkan digital pun juga bisa begitu, misalkan tegurannya misalkan digital juga mungkin ya. Nah itu berarti kan bisa jadi redaktur pelaksananya atau pemimpin redaksi digital yang paling ini juga bertanggung jawab untuk nanti memberikan statement paling. Kalau untuk Mbak sendiri ada nggak sih Mbak pengalaman gitu, mungkin program Mbak kena teguran dari KPI seperti itu, dan seperti apa bentuk tegurannya? Kalau pengalaman kena teguran itu sih yang saya ingat sih kayaknya selama saya pernah di sini ya, itu lebih karena ini sih, waktu itu kayaknya lagi bulan puasa kalau nggak salah. Nah kalau bulan puasa itu kan biasanya
program-program tuh nggak boleh ada adegan makan gitu kan, bagi saat jadi pada kan kalau puasa tuh apa sih di siang hari kan, pagi ke siang hari. Nah itu kalau nggak salah kayaknya waktu pernah, jadi saya lupa tapi persisnya gimana, tapi kalau nggak salah antara apakah emang ada sedikit adegan makan atau gimana, kalau nggak salah itu sih. Makanya jadi kena teguran, tapi itu saya juga takutnya ketukar juga dengan program lain ya, tapi kalau nggak salah sih worstnya sih kayaknya itu aja sih kayaknya, kalau saya ingat ya kayaknya. Ya jujur aja sih sekarang sih anak sekarang nggak ada nonton TV, karena yang itu yang saya tahu, karena setiap saya pasti bicara gitu di depan mahasiswa atau di depan anak SMA itu pasti mereka nggak ada nonton TV, mereka nontonnya pasti OTT biasanya itu. Jadi apa yang kami lakukan Kompas TV misalkan akhirnya punya platform YouTube ya kan, ya udah jadinya program-program itu yang kalau nonton di TV kan full gitu kan tayangannya. Nah ini akhirnya program ini tayangannya bisa tonton di satu Kompas TV itu punya live streaming yang 24 jam itu bisa ditonton. Jadi anak-anak muda akhirnya bisa nonton, ya udahlah nonton program Kompas TV nggak harus lewat TV, lewat televisi, tapi lewat platform YouTube tuh bisa. Itu satu, karena punya live streaming. Kedua, Kompas TV juga punya platform YouTube itu kan gitu. Nah ya udah, jadi program itu bisa dicop-cop. Jadi kita punya program yang programnya itu dibikin reels atau video-video pendek. Jadi nah itu yang akhirnya kan anak-anak sekarang lebih sering nonton seperti itu kan. Jadi itu yang dilakukan oleh tim digital Kompas TV gitu, buat supaya menarik anak-anak muda nonton kontennya Kompas TV dengan dibikin video pendek gitu, seperti itu. Oke, jadi kita tadi udah muter-muter area lantai 6 ya Bu, area Kompas TV. Gimana, seru gak buat Ibu Gamara? Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu, jangan kapok-kapok ya Bu sama kita. Kita dari Kalbis Institute juga berterima kasih banyak karena Ibu sudah mengizinkan kita untuk keliling-keliling di sini. Terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya Ibu. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman ya. Ibu ada pesan-pesan terakhir Bu? Pesan-pesan terakhir apa ya? Mungkin kalau buat teman-teman yang belajar mengenai manajemen TV produksi, ya apa yang kalian pelajarin, nah sama dengan nanti apa yang kalian hadapi di pekerjaan itu pasti ada bedanya sih. Ada ilmunya, tapi nanti pasti kalian akan menemukan perbedaan. Tapi pada dasarnya TV produksi itu it's a fun thing to do. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dah.